Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Upaya penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump pada Sabtu kemarin terjadi menjelang pendominasian Donald Trump sebagai capres resmi Partai Republik. Trump mengkonfirmasi dirinya akan tetap menghadiri konvensi Partai Republik yang berlangsung Senin hingga Kamis besok. Untuk informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana dari Amerika Serikat. Randy, apa informasi terbaru terkait upaya penembakan Donald Trump di Pennsylvania Sabtu kemarin? Selamat pagi dan juga selamat siang waktu Milwaukee, Wisconsin. Kabar terbaru terkait dengan insiden penembakan mantan Presiden Donald Trump kemarin. Sekarang kita sudah mengetahui identitas dari pelaku penembakan yang ternyata adalah seorang pria yang diketahui dari etnis kulit putih, berusia 20 tahun dan juga berasal dari negara bagian yang sama. Visualnya bisa Anda saksikan sendiri dari kaca Anda, ia bernama Thomas Matthew Crooks yang diketahui sebagai pelaku yang diumumkan oleh pihak FBI atau penegak hukum kemarin. Yang sejauh ini diumumkan baru identitasnya, namun belum diketahui secara pasti motifnya apa. Karena Thomas Matthew Crooks ini juga telah diumumkan oleh pihak FBI, ia tewas di tempat setelah diamankan oleh pihak Secret Service setelah ia menembakkan pelurunya ke arah Donald Trump. Dan dari pengumuman FBI kemarin juga telah diketahui saat ditembaknya Thomas Crooks, ia diketahui membawa sebuah senapan tipe semi otomatis AR-15. Ini tipe senapan laras panjang yang juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak penegak hukum. Dari insiden ini kita sudah ketahui bersama bahwa mantan Presiden Donald Trump berhasil selamat dengan luka yang berada di bagian telinga atas kirinya. Dan ada satu orang yang diketahui tewas akibat insiden ini. Dia adalah salah satu simpatisan atau pendukung Trump yang mendatang ke acara kampanyenya pada hari Sabtu kemarin di Pennsylvania. Dan diketahui tewas karena melindungi keluarganya dari tembakan tersebut. Dan sejauh ini masih belum diketahui motivasi penembakan tersebut. Dan pihak penegak hukum masih melakukan investigasi lebih lanjut. Dan tentunya Febrian dan Valerin di Amerika Serikat ini seperti hal di Indonesia, insiden ini mendapatkan sorotan dan pemberitaan yang luar biasa besar. Breaking news juga kemarin menjadi siaran yang terus berlanjut di TV-TV nasional Amerika Serikat. Dan tentunya mendapatkan tanggapan dan respon dari berbagai pihak, termasuk dari para politisi dan juga pejabat kubu oposisi Republik, yakni Partai Demokrat. Presiden Joe Biden bahkan tadi siang, waktu Amerika Serikat telah memberikan pernyataan kepada media secara nasional yang intinya mengabarkan bahwa ia sudah secara pribadi menghubungi Donald Trump melalui sambungan telepon, namun tidak memberikan informasi lebih detail mengenai apa saja yang mereka bicarakan. Namun lebih lanjut Presiden Joe Biden menyampaikan bahwa ia mengutuk tindakan ini dan bahkan menyebut tidak ada tempat untuk kekerasan di Amerika Serikat. There is no place for this in America. Ia lebih lanjut bahkan mengucapkan tiga kali, this is sick, this is sick, this is sick. Ini gila sekali. Dan nampak sekali dari pihak pemerintah saat ini berupaya untuk membangun narasi yang menyejukkan di tengah memang suhu panas dari iklim politik saat ini yang membuat warga Amerika Serikat terpolarisasi, yang mendukung Demokrat dan juga baik yang mendukung Partai Republik. Berbagai tanggapan juga berdatangan dari kabinet Presiden Joe Biden yang kurang lebih juga menyampaikan nada yang serupa, bahwa mereka mengutuk tindakan kekerasan ini dan berharap tidak akan ada lagi tindakan serupa. Karena pemilu bahkan baru mulai bulan November nanti. Kita baru sampai ke tahap penominasian capres dari Partai Republik. Masih ada lagi penominasian capres dari Partai Demokrat di bulan Agustus mendatang. Masih ada lagi masa kampanye. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali titik-titik yang agak rentan untuk terjadinya hal yang serupa, dan ini yang berusaha sekali dihindari. Oleh karena itu saat ini ada upaya jelas dari pihak pemerintah untuk menyejukkan
intensitas atau tensi panas yang belakangan ini sedang mendidih-mendidihnya. Ya, Randy, lalu di tengah upaya pemerintah menyejukkan itu, lalu apakah kejadian ini bisa memengaruhi acara konvensi Partai Republik yang akan menominasikan Trump sebagai capres partai? Ya, Febrian, seperti Anda bisa lihat, saya saat ini berada di lokasi di Milwaukee. Ya. Di belakang saya ini adalah gedung yang akan menjadi lokasi diadakannya konvensi Partai Republik. Dan pada hari Kamis nanti puncaknya akan diumumkan Donald Trump sebagai nominasi atau calon presiden resmi dari Partai Republik. Mungkin bisa saya kasih lihat sedikit kondisi saat ini. Hari ini belum secara resmi dimulai konvensinya, namun memang sudah ada perimeter pengamanan yang saya bisa bilang berat ya. Dan berlapis-lapis ini perimeter dalam dan tidak bisa sembarang orang masuk di sini. Meskipun disebut oleh pihak pemerintah kota Milwaukee, tempat saya berada saat ini, akan ada sekitar 50.000 orang yang datang. Namun tidak berarti ini bisa sembarang orang masuk. Hanya mereka punya kredensial, rata-rata adalah volunteer, rata-rata adalah memang orang-orang yang memang terregistrasi sebagai simpatisan untuk pemilih atau pendukung Partai Republik yang bisa datang dan masuk dan berpartisipasi ke dalam acara ini. Semuanya datang ke sini untuk menyaksikan nantinya puncaknya pada hari Kamis, Donald Trump akan diumumkan sebagai calon resmi presiden dari Partai Republik. Nah, sempat ada wacana untuk Donald Trump menunda kedatangannya karena insiden kemarin ya, karena ada concern atau kekhawatiran mengenai keamanan Donald Trump. Namun pada hari ini juga Donald Trump kemudian mengumumkan di media sosial yang memang lebih populer digunakan oleh para pengguna dari sayap kanan, yakni Truth Social, ia menyebut tetap akan datang dan tidak jadi menunda kedatangannya. Sekitar pukul 3:30 dari New Jersey waktu Amerika tadi, Donald Trump dikabarkan telah meninggalkan New Jersey menuju Milwaukee. Jadi harusnya saat ini pukul 5 sore waktu Milwaukee, Donald Trump seharusnya sudah tiba di sini dan esok siap kembali berpartisipasi sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan sebelum insiden penembakan ini terjadi. Terkait dengan keamanan, tentunya Febrian semakin diperketat. Perimeter belum ada detail yang disampaikan, informasi yang sampai kepada saya, yang pasti sudah ada pernyataan dari pihak Secret Service yang memang menjadi penangan utama dari penyelenggaraan atau perhelatan ini untuk memperketat keamanan dan juga memperluas area perimeternya. Karena diketahui belajar dari kampanye kemarin, tembakan yang memang diarahkan ke Donald Trump itu ditembakkan dari sekitar jarak 140 meter. Jadi tentunya akan ada measurement atau pengetatan pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak setempat. Dan yang perlu saya sampaikan di sini juga adalah Republican National Convention atau konvensi Partai Republik ini diadakan di Milwaukee yang sebenarnya adalah kota yang cenderung berat mendukung Partai Demokrat. Namun Milwaukee ini, Febrian, berada di negara bagian Wisconsin yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai swing state. Jadi suaranya kerap mengayun dari satu partai ke partai lain. Dan ini kerap menjadi salah satu strategi dari Partai Republik atau Partai Demokrat ketika dalam musim pemilu untuk memilih kota atau lokasi mereka mengadakan konvensi. Salah satunya adalah untuk bisa menggait suara di swing state tersebut. Dan nantinya konvensi Partai Demokrat juga akan dilakukan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi jagoan atau usungan dari partai tersebut. Sejauh ini masih Joe Biden, namun kita tahu sendiri ada belakangan upaya dari dalam Partai Demokrat untuk mencari pengganti Joe Biden setelah debat yang ditayangkan di CNN pada bulan lalu. Dianggap Joe Biden kurang kompeten karena performanya yang dianggap kurang optimal saat debat melawan Trump beberapa saat lalu. Febrian. Baik, terima kasih jurnalis VOA Randy Wicaksana atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.